Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang suatu konsep dasar yang ada di mata kuliah kimia, yaitu adalah suatu konsep yang bernama mol. Ya. Perlu diingat bahwa mol itu tidak sama dengan molekul. Ya. Jadi, mol ini adalah suatu yang namanya konversi, ya, suatu satuan ya, yang digunakan untuk melakukan konversi. Konversi apa yang bisa dilakukan dengan adanya mol ini? Ya, mol ini akan merepresentasikan ya jumlah atom dalam tiap satuan massa. Nah, mol ini ya konsep mol ini muncul ya akibat karena massa atom itu sangat kecil ya, sehingga perlu suatu konversi ya agar lebih praktikal. Lebih praktikal ketika akan digunakan pada kehidupan nyata. Nah, mol ya kalau kita lihat dari sisi konversinya ya, 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, jadi mol ini adalah suatu konversi satuan. Jadi dia sama misalnya seperti 1 lusin ya itu setara dengan 12 buah. Atau misalnya 1 rim ya itu setara dengan 500 buah. Nah, ini jadi mol ini secara logika dia adalah konversi suatu satuan di mana setiap 1 mol atom maka itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom yang ada di dalamnya. Angka 6,02 kali 10 pangkat 23 ini biasa kita sebut sebagai angka Avogadro ya karena ini dikemukakan oleh penemu bernama Amadeo Avogadro. Nah, sehingga di sini ya bahwa mol itu adalah konversi jumlah ya. Maka bila kita misalkan seperti ini ya, kalau kita ambil contoh misalnya antara satu lusin telur ya misalnya dibandingkan ya kita bandingkan dengan satu lusin mobil, maka keduanya ini sama-sama berjumlah 12 buah. Walaupun secara massa ya, secara massa dia tidak sama ya. Massa tidak sama. Maka kalau kita bawa ini ke dalam konsep atom ya sehingga misalkan 1 mol atom hidrogen itu jumlahnya akan sama dengan 1 mol misalnya atom karbon. Artinya, kedua atom ini dalam 1 molnya ya sama-sama memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, tapi masanya, nah itu yang mungkin berbeda. Nah, kalau massa, kalau kita bicara massa, maka kita nanti kita harus menentukan dulu namanya massa atom relatif. Nah, ini kadang disingkat AR atau MR. Nah, ini adalah massa atom. Ini bisa dicari dari tabel periodik. Nah, sehingga kalau kita kembali ke
ini ke 1 mol atom H dan 1 mol atom C, maka kita tahu di sini ya, AR dari atom H itu adalah 1 gram per mol. Sementara ya, AR dari atom C itu adalah 12 gram per mol. Nah, sehingga dari data ini untuk tiap mol atom ya, untuk atom H itu 1 mol itu akan sama dengan 1 gram. Tapi untuk atom C, 1 molnya itu akan setara dengan 12 gram. Nah, tapi secara jumlah, ya mereka sama-sama punya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Sehingga dari sini dapat kita kalkulasikan suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara mol dengan massa. Ya, dari sini biasanya dirumuskan dengan N itu adalah M per AR misalnya. Nah, di mana N itu adalah mol, M adalah massa, dan AR adalah massa atom. Nah, sehingga dari persamaan ini, nah, bila kita ingin mencari berapa massa dari suatu mol, ya maka itu adalah molnya dikalikan dengan AR-nya, ya, di mana AR ini bisa diperoleh dari tabel periodik. Ya. Kenapa rumus ini adalah salah satu persamaan terpenting dalam kimia? Karena semua proses kimia, baik dalam reaksi ataupun dalam proses lainnya, itu memerlukan perbandingan mol biasanya. Karena reaksi kimia itu bekerja dalam unit-unit mol. Nah, sehingga dengan adanya persamaan ini nantinya, persamaan ini dapat dengan mudah dikembangkan ke materi-materi kuliah lainnya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu rumus yang harus Anda pahami ya di luar kepala kalau bisa ya, bahwa ini adalah teknik dasar untuk mengkonversi dari satuan massa ke dalam satuan mol. Sehingga saya ambil satu contoh agar lebih paham lagi ya. Misalkan kita punya ada misalnya 100 gram air ya, dalam hal ini adalah H2O. Maka timbul pertanyaan, ada dalam 100 gram ini ya dia setara berapa mol ya, dan ada berapa jumlah atomnya yang ada di dalam 100 gram air ini ya. Bila kita kembali seperti di mata kuliah SMA, maka untuk H2O ini kan MR-nya ya itu adalah 2 kali ARH ya ditambah 1 kali ARO ya, atau 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 atau adalah 18 gram per mol untuk MR dari H2O. Nah, dari sini kita kembali ke persamaan ini ya, bahwa N sama dengan M per MR ya, maka kita bisa mengerjakan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama adalah berapa mol, maka N ya itu dapat kita kerjakan. N itu adalah massanya adalah 100 gram, MR-nya adalah 18. Sehingga bila kita kalkulasi ya 100 dibagi 18, maka itu setara dengan 5,56 mol. Nah, jadi 100 gram air itu dia setara dengan 5,56 mol. Nah, bila kita kembali tadi ke persamaan dengan angka Avogadro, tadi kan disebutkan bahwa 1 mol itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, jadi bila ada 5,56 mol H2O, maka dalam sekian jumlah mol itu dia setara dengan 5,56 kali 6,02 kali 10 pangkat 23
atom atau molekul ya, atom atau molekul H2O. Nah, ini kalau kita hitung 5,56 dikali dengan 6,02 itu adalah 33,4712 kali 10 pangkat 23 molekul H2O yang ada di dalam 100 gram air tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara atau metode awal untuk memahami konsep mol yang ada di pelajaran kimia. Selamat belajar dan terima kasih.